Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan di webinar kali ini kolaborasi antara Program Lingkar Madani dan Angsa Merah. Mungkin sebelum memulai webinar hari ini ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Rukita dari Program Lingkar Madani sebagai Engagement Officer. Izin membuka acara hari ini. Webinar kali ini akan fokus ke dampak pandemi terhadap para pekerja di sektor sosial. Memang diutamakan untuk para mitra Lingkar Madani, tapi juga dibuka untuk umum bagi teman-teman di luar sana yang juga merupakan pekerja sektor sosial. Semoga di webinar hari ini kita dapat tidak hanya mendapatkan materi saja, tapi juga bisa saling diskusi dan sharing. Kebetulan program Lingkar Madani memang fokus terhadap respons terhadap pandemi gitu ya, dalam konteks organisasi, khususnya organisasi non-profit atau organisasi yang fokus di sektor sosial, dan bagaimana organisasi tersebut, kita sebagai bagian dari sektor sosial ini dapat tetap bertahan, dapat tetap terus menjalani aktivitas kita selama masa pandemi. Jadi untuk merespons kondisi ini, maka dibentuklah atau digagaslah program Lingkar Madani seperti itu. Baik, mungkin tanpa menunggu lama lagi, acara webinar ini akan saya serahkan langsung kepada moderator dan narasumber. Untuk moderator ada Mbak Ade Prasasti dari Yayasan Angsa Merah. Beliau adalah Program Manager untuk Kaca Pikir. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa juga dijelaskan oleh Mbak Ade yang Kaca Pikir itu apa, Angsa Merah itu apa, meskipun tadi sudah ada videonya, mungkin nanti ada yang ingin tahu lebih lanjut. Kemudian tentunya ada juga narasumber kita, Ibu Efni Indriani, dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Selamat datang untuk Mbak Ade dan Ibu Efni. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung melanjutkan ke sesi webinarnya. Ada pemaparan dulu dari Bu Efni dan tanya jawab. Mungkin nanti untuk proses ini akan langsung dipimpin atau di-lead oleh Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Iya, terima kasih Mbak Rukita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini terima kasih, kami mau mengucapkan terima kasih banyak atas inisiasi yang luar biasa dari program Pena Bulu, dari Yayasan Pena Bulu ya, untuk program Lingkar Madani. Nah, terima kasih juga pastinya kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir ya dalam ruang diskusi ini. Rabu 26 Januari 2022. Semoga nih bulan pertama kita adalah bulan yang masih penuh spirit ya untuk melangkah ke bulan-bulan selanjutnya. Saya pribadi pastinya harus mengucapkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya masih diberikan kasih sayang ya. Bisa bersama teman-teman untuk memfasilitasi webinar ini dengan tema dampak pandemi pada pekerja di sektor sosial. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, ya. Kalaupun lagi tidak baik-baik, is it okay, masih okay gitu ya, karena teman-teman masih bisa menghadirkan diri di ruang diskusi ini. Nah, ini melewati 2 tahun pandemi,
pastinya kita udah belajar banyak ya teman-teman ya. Belajar beradaptasi, berusaha, bertahan, menghadapi kehilangan kan gitu. Kemudian kita juga merubah pola-pola kebiasaan kita, harus berkompromi terhadap perbedaan dan banyak lagi yang kita lakukan. Nah, untuk ini sekedar kenapa sih tema ini kita ambil gitu. Pastinya tidak hanya pekerja sosial, tapi semua dari kita ya secara global juga mengalami dampak dari pandemi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita tetap menyayangi diri kita sendiri, aware ya apa yang terjadi. Di webinar ini kemudian kita coba akan memahami itu semua. Tidak berpanjang lebar, saya boleh share screen dulu. Jadi ini flyer event kita. Jangan lupa teman-teman bisa follow Instagramnya Pena Bulu. Of course karena di sini banyak juga teman-teman dari peserta yang mungkin belum familiar dengan Pena Bulu ya, bisa di follow di Instagramnya dan juga bisa di follow di Instagramnya Kaca Pikir, langsung aja Kaca Pikir karena kita akan dalam 1 tahun ke depan akan banyak program-program yang terkait dengan program Lingkar Madani. Oke, ini timeline kegiatan, ada pembukaan, pengantar diskusi ya. Kemudian nanti ada presentasi dari Bu Evni, sharing dan pertanyaan dari peserta, kemudian penyerahan sertifikat dan foto bersama. Bicara tentang Angsa Merah, teman-teman untuk lebih jelasnya bisa buka-buka websitenya atau stalking sosial medianya. Kami sendiri ada yayasan, ada institusi, dan ada klinik. Angsa Merah klinik itu berada di Menteng dan Fatmawati. Ada layanannya, layanan umum, dan juga layanan lebih ke kesehatan seksual gitu ya. Kemudian ada spesialis. Kemudian ada psikologi, psikiatri, life coach. Kita juga punya program sahabat, body support untuk mereka yang memang membutuhkan pendampingan ya. Dengan Badis, kemudian ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Bisa dilihat di Instagramnya, di Facebook, dan lain-lain di media sosial kita. Oke, apa sih kemudian Kaca Pikir? Sedikit, Kaca Pikir hadir menyajikan edukasi sekitar terkait dengan seksualitas, relasi, kemandirian sosial, ya disajikan dengan informasi informatif, edukatif, inspiratif, persuasif ya, dan berusaha untuk inovatif dan kreatif. Juga pastinya menyenangkan dan tidak biasa. Oke, ini dia tema yang selalu kita angkat, ada seksualitas, ada relasi, dan ada kemandirian. Kalau kemudian relate dengan topik sekarang, ini lebih masuk ke relasi ya. Oke, kita sampai pada profil narasumber kita hari ini. Ini bukan kali pertama bertemu dengan Teh Evni. Saya juga udah cukup lama kenal. Selamat datang Teh Evni. Kabar sehat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, bisa dilihat nih ya teman-teman. Teh Evni juga penulis buku Survive Menghadapi Quarter Life Crisis ya. Kemudian ada Kuantum Otak, 7 Rahasia Melejitkan Kecerdasan Anak, itu juga keren banget bukunya. Kepala Bidang Kajian Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, dosen fakultasnya psikologi juga, kemudian psikologis di Melinda Hospital Bandung. Aktif sebagai pembicara, termasuk di Angsa Merah gitu. Oke, selamat berdiskusi dan berbagi. Saya lanjut saja. Tidak mau memakan waktu lebih banyak, silakan Teh Evni dengan presentasinya. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Ade dan tim. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia dan official yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di sini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat. Waalaikumsalam. Iya, karena biasanya gini nih, ini efek nih ya, abis makan siang tuh rada-rada ya, Benar. jam segini tuh adalah lagi lucu-lucunya dan
Saya nggak tahu di sini yang bergabung apakah ada teman-teman dari selain waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah dan Timur? Betul, ada Ada Teh. ya? Ada yang Iya, gabung ya? betul. Jadi ada Tengah, Barat, dan Timur nih Teh. Wah, Lengkap. komplit ya, cakep. Ya, karena kalau berarti teman-teman di Indonesia Tengah sudah siang menjelang sore dan di Indonesia Timur sudah masuk di jam 3 sore ya, kalau gitu. Dan happy sekali berarti ini perwakilan dari mininya Indonesia bergabung di sini ya, teman-teman sekalian. Dan kalau bicara tentang webinar, hati-hati teman-teman, jangan sampai mabok webinar. Karena memang selama pandemi begitu banyak pembelajaran yang kita dapatkan dan begitu banyak ya, maksudnya kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita ikuti. Nah, tapi apapun itu, mudah-mudahan semua yang ada di sini, termasuk saya juga, kita sama-sama meluangkan waktu dan kita memposisikan diri kita menjadi gelas yang kosong. Artinya apa? Mungkin kalau ada sesuatu yang sudah diketahui, fine. Tapi kalau ada sesuatu yang berbeda, barangkali mungkin itu bisa nanti direkam sebaik-baiknya. Dan pesan saya nih teman-teman, bagikan lagi ya buat teman-teman lain di luar sana. Supaya apa? Supaya kita semua mencapai kondisi mental health yang oke selama menghadapi kondisi pandemi saat ini. Oke, by the way, yang posisi duduknya PW, silakan digerakkan sedikit badannya. Kenapa? Karena salah satu kadang-kadang yang menurunkan motivasi adalah ketika sistem otot tubuh kita mengkerut. Jadi makanya dari tadi kenapa kalau misalnya teman-teman yang gabung di sini, saya gerak-gerak iya. Karena dari pagi saya sudah berurusan dengan virtual, meskipun kalau saya di sini sengaja di dekat jendela supaya saya dapat cahaya natural, supaya tetap bisa semangat, tapi mengaktifkan, menggerakkan otot kita itu bagian dari cara tubuh kita mendapatkan kembali energi listrik yang bisa memacu motivasi kita ya. Jadi gerak-gerak nggak apa-apa, bukan hiperaktif ya. Bukan hiperaktif, tapi jangan diam, duduk, terpaku, dan in the end yang terjadi adalah tadi akan low bat kitanya. Oke? Nah, untuk itu, baiklah teman-teman sekalian, saya akan membagikan sedikit. Di sini kita bincang santai aja. Saya berusaha untuk mengemas sedemikian rupa supaya tidak terlalu serius, karena hidup kita udah serius loh. Setuju gak? Hidup udah terlalu serius, ikut webinarnya serius, ngobrolnya serius, sama pasangan serius, ngurusin kerjaan serius. Terus kapan dong kita for fun dan happy-nya? Yo? Makanya mulai dari sekarang, keep it simple, buat jadi lebih santai, tapi kita dapat benefit dari apapun yang kita lakukan ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan membagikan. Baiklah rekan-rekan sekalian, seperti prolog yang sudah disampaikan oleh Mbak Ade selaku moderator kita, bahwa memang betul sekali ya, kadang-kadang dalam keseharian kita yang lebih banyak deal with many people ya, kadang-kadang urusan dengan manusia itu complicated loh. Kalau urusan mesin jelas, spare part rusak, tinggal pesan, order, ganti, beli, selesai. Urusan sama manusia nggak seperti itu. Makanya di sini saya akan mengangkat tema berkaitan dengan kita yang banyak berurusan dengan sesama manusia sebagai social worker, ataupun barangkali orang-orang yang banyak memperhatikan aktivitas di bidang kemanusiaan. Kita angkat tema hari ini, kita bicara tentang dealing with adversity, ya, dan mencapai kebahagiaan hidup, ya, and achieving a happy life. Jadi kita siap untuk menghadapi tantangan, challenge, atau apapun dalam hidup dan berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup ya. Jadi apa sih kira-kira yang berkaitan dengan jadi adversity ya, jadi challenge, jadi tantangan, jadi hal yang berat untuk manusia, dan ini sebenarnya tidak selama pandemi. Pandemi ini hanya jadi trigger, jadi pemicu, kejadiannya sebenarnya udah terjadi lama. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kalau misalnya kita bertanya sebenarnya apa sih yang jadi masalah saat ini? Karena gini, kalau misalnya kita baca-baca di berita, kondisi pandemi telah terjadi, misalnya sekian jumlah orang yang bekerja di satu institusi, perusahaan, lembaga, atau apapun itu dirumahkan. Sebenarnya kalau kita bicara kondisi tentang bagaimana mungkin orang-orang yang bekerja dirumahkan, atau mungkin secara finansial mereka terbatas, itu sudah kisah klasik yang terjadi dari sebelum pandemi. Begitu banyak orang di seluruh dunia yang kadang-kadang bergolak dengan urusan yang berkaitan dengan finansial, ya. Dan kemudian kadang-kadang ada masalah lagi yang berkaitan dengan stres, begitu beratnya challenge, tantangan hidup, urusan edukasi nggak beres, urusan dengan sesama teman, itu banyak. Tetapi ternyata dalam longitudinal research, ya teman-teman sekalian, atau dalam penelitian jangka panjang yang dilakukan dari dulu sampai saat ini, yang menjadi tantangan bagi mental kita ya, yang jadi mental adversity pada orang di seluruh dunia,
dan ini semakin diperkuat pada saat kondisi pandemi, itu adalah urusan loneliness. Percaya nggak? Ya, kesepian. Jadi, ya loneliness inilah yang kadang-kadang yang menjadi titik awal munculnya masalah itu ke sana dan kemari. Orang yang loneliness tidak berarti dia kadang-kadang tidak ada manusia lain di sekitarnya. Orang yang loneliness tidak berarti dia terisolasi. Orang yang loneliness itu sebenarnya yang sepi adalah hatinya. Nah, jadi ternyata tantangan yang betul-betul dirasakan sangat dahsyat saat ini, ya, dan itu dirasakan oleh orang seluruh dunia itu adalah loneliness. Jadi memang loneliness itu merupakan emosi yang tidak menyenangkan, ya. Secara kognitif, secara pikiran kita itu ingin ada hubungan yang dekat, yang berkualitas, tapi kita tidak mampu mencapainya. Jadi sekarang kalau dilihat gini, kalau barangkali saat ini saya yakin ya rekan-rekan di sini adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang terpanggil dengan hati, saya yakin itu. Tetapi gini, seringkah kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain dan membuat orang lain merasa terisi hidupnya? Aduh, makasih ada Mbak Ade, aduh makasih ada Mbak Ruki, aduh thank you banget loh Mas Agung, aduh aku nggak sepi lagi, aku curhat, oke? Itu yang kita lakukan. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, kalau kayak gitu gue curhat sama siapa? Nah, jadi kita kadang-kadang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dan kita berikan itu secara total, kita berikan secara maksimal, tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan itu untuk diri kita sendiri secara maksimal juga. Jadi, kadang-kadang ya kita mulai berpikir, kalau gitu aku curhatnya sama siapa, aku harus trust dengan siapa, apakah orang ini bisa dipercaya. Kadang-kadang ada isu trust nobody pada diri kita. Ya, jadi salah satu pemicunya adalah loneliness. Meskipun kadang-kadang kita tidak tinggal sendiri, kita bisa ke kantor bertemu dengan teman-teman, sebagai social worker, kita memberikan hal yang terbaik untuk rekan-rekan di komunitas sana yang kita bantu, tapi kitanya loneliness. Jadi makanya ini hati-hati. Loneliness ini udah dirasakan oleh manusia di seluruh dunia. Dan kenapa menjadi kajian longitudinal ya, jangka panjang? Karena dulu tuh sebelum COVID kan nggak ada urusan social atau physical distancing kan, nggak ada urusan itu. Bebas-bebas aja, mau nempel sana-sini, sentuh sana-sini, fine. Ketemu siapa aja nggak ada batasan. Tapi orang tetap loneliness. Dan ketika begitu ada COVID, semakin terbatasi ya udah itu semakin memperparah kondisi mental yang sebenarnya sudah terkondisikan sebelumnya, jadinya makin drop kita. Ya itu yang terjadi ya. Jadi makanya yuk masing-masing saat ini gini, seringkali kita sebagai manusia termasuk saya sendiri juga ya di sini artinya ketika saya menyampaikan ini otomatis kan saya ngaca ya. Ngaca ini terjadi pada diri saya juga kalau begitu. Ya, bagaimana dengan kondisi saat ini. Jadi artinya seperti ini, kita sering meluangkan waktu untuk melakukan banyak hal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita udah sibuk beraktivitas. Tetapi yang terjadi pada diri kita terjebak dengan rutinitas. Sehingga jauh di lubuk hati yang terdalam, sebenarnya kita sudah lonely, kita sudah sepi, kita sudah sendiri. Tapi kita lupa melakukan verifikasi pada kondisi diri kita. Dan kita tidak memvalidasi perasaan kita. Nah, jadi makanya untuk mengantisipasi hal ini, rekan-rekan sekalian ya, yuk luangkan waktu yuk. Nah, ini memang ada, saya menyebutnya waktu-waktu keramat ya, artinya waktu-waktu yang sebaiknya kita luangkan untuk mendengarkan suara hati. Simpel aja, lakukan itu ketika sebelum tidur, dan lakukan itu juga ketika dini hari atau mungkin subuh hari ketika bagi sebagian di antara kita yang sudah mulai aktivitas, sudah mulai bangun. Yuk, luangin waktu 10 menit aja. Duduk, tenang, posisikan duduk kalau perlu posisinya kalau di belakang ada kursi yang ada sandaran yang enak nyandar gitu ya. Duduk tenang, tarik nafas, dihembuskan, cek kondisi kita saat ini. Karena ketika kita melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi perasaan ketika bangun tidur, itu berpengaruh loh kepada mood kita dalam 1 hari penuh. Ya, kenapa? Karena settingan fungsi kerja otak itu harus di-set dari ketika bangun tidur. Dan kenapa ketika sebelum tidur kita cek-recek lagi, apakah seharian ini memang betul aku ada kesepian, atau aku ada marah, aku ada kecewa, cek lagi perasaan kita. Supaya kita tahu, kalau perlu dicatat ya, supaya kita tahu. Oke, berarti ada hal ini yang terjadi pada aku dan apa yang harus aku selesaikan.
Jadi kita jangan sampai kalau bisa terjebak dengan rutinitas ya, sibuk melakukan kegiatan dari pagi sampai malam, ulang lagi, tahu-tahu udah weekend, tahu-tahu ganti tahun, ganti bulan, dan kita terlewatkan untuk mendengarkan suara hati. Jadi ternyata para ahli menemukan rasa kesepian yang kita rasakan itu bukan berarti tidak bertemu manusia. Atau kayak gini kita juga even secara virtual kita ketemu, tapi kita kurang meluangkan waktu untuk mendengarkan suara hati. Itu penting. Apalagi kita orang-orang yang banyak meluangkan hati, pikiran, waktu, tenaga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi hati-hati dengan kondisi kita saat ini. Jadi kalau menurut kajian teoritis, ya artinya dalam kajian-kajian, kenapa sih para ahli mengatakan salah satu challenge ya adversity-nya manusia itu untuk menghadapi kehidupan itu adalah bicara tentang lonely, dan dia bisa jadi cikal bakal munculnya hal-hal lain. Bahkan selama pandemi COVID banyak ditemukan mereka merasa depresi, ekstrimnya ada yang suicide, ya mengakhiri hidup. Kemudian ada yang, aduh saya membutuhkan konsumsi tambahan obat yang bisa membantu saya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu efek dari lonely. Lonely-nya itu jauh di dalam hati yang terdalam pada diri kita masing-masing. Ya, jadi makanya kita bisa melihat di sini, ya, mengapa ya kita bisa sampai lonely? Ya, kan kita juga harus melihat ya kira-kira apa sih yang menjadi penyebab? Kira-kira mengapa kita bisa sampai kondisinya kesepian? Di sini, nah ya kita bisa lihat, oke. Apa yang membuat kita bisa sampai merasakan lonely? Kita bisa cek di sini, ya di sebelah kiri adalah hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan genetic determinant, ya jadi faktor genetik. Jadi apapun yang terjadi, ada orang yang memang lebih mudah lonely, ada yang enggak. Ya, kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya? Itu karena adalah faktor genetik. Oke. Kalau tadi Bu Evni sempat menyampaikan tentang loneliness, ada nggak sih sebenarnya dari kita yang nggak pernah ngerasain loneliness? Kayaknya nggak ada ya. Bahkan ketika kita berkumpul seperti ini, fisik kadang ada di hadapan banyak orang, tapi biasanya pikiran juga somehow kita mengalami itu gitu. Nah, yang ingin disampaikan Mbak Evni adalah bagaimana kita mengenali loneliness kemudian sehingga jangan sampai terjadi di-repress kemudian menjadi toksik, kemudian tanpa kita sadari itu keluarnya dalam bentuk-bentuk perilaku yang tidak efektif. Itu yang kita mau hindari. Nah, ini teman-teman kan kalau bicara pandemi ada banyak ya hobi yang kemudian kita lakukan. Ada yang suka dengan memelihara ikan misalnya di kolam, di akuarium, kemudian ada yang bercocok tanam gitu kan ya. Oke, kemudian ada yang ya banyak lagi, ada yang kemudian mulai membuka usaha online dan lain-lain. Kalau kita bicara dengan hobi yang kita lakukan selama pandemi, kita jadi nggak tahu ini bisa berbeda ya. Kita jadi aware sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Misalnya kita jadi suka tanaman ya, tadinya kita nggak seringkali abai dengan bunga yang mekar kan gitu. Tapi ketika pandemi dan kita dihadapkan pada situasi yang berbeda ya, kemudian fokus kita jadi berubah gitu. Itu menariknya ya. Jadi efek dampak dari pandemi sendiri tidak melulu negatif buat saya nih gitu. Itu yang kemudian kita perlu tahu, memaknai segala sesuatu yang memang hadir di hadapan kita. Nah, ketika kita melihat melihat sesuatu ada perbedaan, kemudian di jalan, apa sih yang kita sering lakukan? Kita bisa mendelete, teman-teman. Ya, mendelete apa yang kita tangkap, segera di-delete gitu ya. Ada yang kemudian kita simpan ya dalam pikiran kita. Nah, mudah-mudahan sih dengan informasi seperti ini kita sedang memberikan nutrisi pada pikiran dan jiwa kita gitu. Betul sekali. Ya, karena memang kadang-kadang ya
manusia itu rata-rata memposisikan dirinya bagaikan lilin ya. Jadi selalu memberikan kepada yang lain, tapi melupakan bahwa dirinya akan selalu luluh dan suatu saat dia akan habis. Benar. Itu yang banyak terjadi. Kalau teman-teman di sini yang lain udah ada yang share belum, Mbak Ade? Maksudnya Belum. ada hobi apaan sih? Boleh teman-teman kalau mau share hobinya ya, hobi-hobi baru yang dulu mungkin reluctant tapi sekarang malah jadi edik, itu banyak juga tuh Teh kayak gitu. Oh iya, beberapa teman saya ada yang jadi hobi sepeda selama pandemi. Iya. It's me also soalnya. Oh juga ya. Kalau saya apa ya? Kok nggak ada perubahan apa-apa? Lah, apa kabar gue gitu ya? Karena jalan-jalan tuh. Ada yang jalan-jalan tuh Kak Teh Trijoko. Oke. Jalannya di mana nih? Jalan-jalannya masih apa dulu? Asik ya. Apakah jalan-jalannya bisa mengurangi lonely yang kita rasakan? Lonely-nya ya jauh di lubuk hati yang terdalam. Hobi pakai masker. Benar juga. Maskernya masker kosmetik atau masker yang ini yang tutup di bagian apa? Dua-duanya berfungsi baik tuh Teh. Oh gitu ya, berfungsi baik. Nah ini, saya jadi kepo nih, ini jalan-jalan tadi kata Mas Joko, sama pacar. Yang terakhir ke Wayang Windu, ikutan dong. Oke, ini dari Mbak Mun nih, staycation bareng teman. Terus kalau dari Sandi katanya hobi memasak. Menarik banget. Boleh dong dikirimin kita, boleh nggak? Iya benar. Oke Teh, ini udah bisa dilanjutkan dulu. Sip, dilanjutkan dulu kita. Silahkan. Nah, sampai di sini ya. Oke, sampai di sini kita bicara tentang mengapa orang-orang bisa sampai lonely. Jadi kadang-kadang kan bingungnya gini, si ini kenapa gampang lonely, si itu enggak. Ternyata kalau menurut para ahli ya, teman-teman bisa lihat pada layar kita yang kolomnya warnanya hijau-hijau nih. Oke, ada tulisan genetic determinant ya katanya. Jadi karena adanya faktor genetik ya. Jadi orang-orang bisa sampai lonely itu memang karena faktor genetik. Jadi jangan salah loh, DNA kita ini membawa kode pesan yang banyak banget. Kalau ada yang secara genetik, memang dia senang dengan kesendirian. Itu sendirinya itu tidak hanya sendiri secara fisik ya, artinya dia menyendiri cuman enjoy baca buku, atau mungkin kadang-kadang ada yang hobi nonton bioskop sendirian, dengerin musik, atau ngapain. Tapi bahkan kadang-kadang ya nggak ada siapa-siapa, dia tidak merasa kesepian jauh di dalam hatinya. Itu faktor genetik. Si itu mudah seperti itu dan si ini enggak. Ya, jadi faktor seperti itu berpengaruh. Kemudian hal yang menjadi latar belakang kenapa sih si ini mudah lonely, si itu enggak. Kenapa? Karena faktor parent-child interaction. Jadi interaksi antara orang tua dan anak. Jadi makanya kadang-kadang ya kalau seandainya misalnya, jadi kita flashback lagi kan kalau untuk urusan DNA ya rada-rada susah kan harus dilakukan pemeriksaan detail secara biopsychological method ya. Tapi parent-child interaction deh, artinya nggak cuma sama orang tua, kita menghayati dulu pengalaman-pengalaman masa kecil kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dewasa terdekat di sekitar kita. Apakah waktu kita kecil cukup banyak ruang-ruang hati dan perasaan kita yang terisi oleh orang-orang penting yang ada di sekitar kita waktu itu? Nah, kadang-kadang jangan salah, kalaupun seandainya itu terisi, bisa jadi kalau pada saat kita saat ini merasakan lonely, bisa jadi kadang-kadang mungkin terisinya tidak optimal. Dan apalagi kalau pada saat interaksi tersebut, begitu banyak ruang-ruang afeksi dan love tadi yang belum terisi secara optimal, teman-temanku. Ya, itu bisa bikin lonely. Belum lagi social learning experience, jadi artinya kita belajar ya mengamati orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi makanya lonely katanya sederhana, tapi efeknya dahsyatnya luar biasa. Tidak sedikit kadang-kadang orang yang merasakan lonely mengalami gangguan fungsi organ dalam. Kenapa? Karena penelitian menemukan seperti yang teman-teman lihat di kolom sebelah kanan yang warna biru. Lonely itu bisa membuat afek ya, perasaan kita tuh jadi negatif terus, yang bisa menggeser kita pada depresi, anxiety ya, cemas, unhappy, tidak bahagia, merasa tidak bisa dekat dengan orang lain, merasa tidak dihargai. Itu awalnya cikal bakalnya dari lonely-nya hati. Belum lagi, secara kognitif, mindset kita itu seringkali jadi negatif. Pesimis, nyalahin sendiri, nggak percaya orang lain, dan kadang-kadang ya
kita merasa bahwa segala sesuatu itu tidak ada lagi harapan untuk diriku. Kita bisa ekstrimnya berpikir seperti itu, dan ekstrimnya bisa kadang-kadang lonely itu muncul ke bentuk perilaku teman-teman sekalian. Ya, pemalu lah, kadang-kadang menghindar, nggak ready sama komitmen kalau membina relationship, stres, tapi kadang-kadang nggak jelas stresnya kenapa, bisa jadi agresi, ya rada-rada ofensif menyerang orang, kadang-kadang bisa juga agresi atau melakukan kekerasan juga kadang-kadang pada diri kita sendiri. Ya, jadi itu kadang-kadang efek-efek yang bisa dirasakan. Jadi be careful ya teman-teman sekalian, bahwa lonely ini jangan dibiarkan begitu saja. Makanya mulai dari saat ini, termasuk saya sendiri juga mengingatkan diri saya, mari kita dengarkan suara hati. Apakah betul suara hati kita sudah didengarkan sebaik-baiknya? Apakah ruang yang berkaitan dengan love itu sudah terisi dengan sebaik-baiknya? Dan itu mulai kita deteksi dari saat ini. Deteksinya gampang ya, 10 menit, posisi badan bersandar 45 derajat, tarik nafas dihembuskan, tenang, dengarkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan oleh diri kita. Karena antara yang diinginkan logika dengan suara hati itu bisa berbeda loh. Logika bilang, hari ini aku harus meeting. Logika bilang, hari ini aku harus kejar target, karena kerjaan aku memang harus sampai di situ. Logika kita bilang, itu ada teman-teman lain di luar sana yang mungkin harus kita dampingi di lapangan. Tapi hati nurani kadang-kadang bilang, aku lelah, please dengarkan aku. Kasih aku istirahat meskipun itu hanya sesaat saja. That's why mendengarkan suara hati sebagai salah satu cara yang paling simpel bagi kita. Untuk ya mengantisipasi ya lonely-nya kita. Oke, ini teman-teman, apakah ini kue, bapau, atau dimsum ya? Ya, saya mau memberitahukan kepada teman-teman mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada layar kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada 4 ya. 4 gambar itu sebenarnya adalah hasil brain imaging, hasil rekaman tangkapan layar gambar tentang otak manusia. Oke? Nah, kalau pada mereka yang lonely, ya lonely-nya maksimal ke atas, coba lihat pada 2 gambar di atas. Hanya sedikit ada coding-coding atau kode-kode yang berwarna merah. Sebagian besar otak kita polos jadinya. Nah, jadi hati-hati, orang yang lonely otaknya bisa begitu. Efeknya adalah tadi penurunan kecerdasan, penurunan memori. Makanya kalau orang-orang yang berusia lanjut, misalnya mereka terputus koneksi dengan kehidupan sosial, kurang mendengarkan hati nurani ya, polos ya gambaran otaknya, lebih mempercepat ke demensia atau kepikungan. Nah, jadi berarti penting ya mengisi lubuk hati yang terdalam saat ini, tidak hanya mengisinya itu berkaitan dengan tadi ya, ketemu orang, bukan, tetapi mendengarkan apa yang kita inginkan. Kalau barangkali hati kita menginginkan untuk menyelesaikan relationship yang belum selesai, yang masih menggantung saat ini, selesaikanlah itu. Dan teman-teman sekalian bisa lihat nih di bagian bawah banyak ya kode-kode merahnya, itu artinya aktivasi sirkuit sarafnya lebih bagus, membuat dia feel so alive, kreativitasnya bagus, kognitifnya jalan terus, dan insya Allah sampai dia berusia lanjut pun kalau dia mempertahankan seperti ini, efek kemungkinan demensia, pikun, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan gangguan mood ya, gangguan stabilitas emosi itu nggak akan ada. Kenapa? Karena tadi itulah pentingnya. Makanya para ahli mengatakan ini menjadi riset jangka panjang. Kami concern untuk memperhatikan hal ini. Hal ini banyak kelihatan selama pandemi, karena pandemi itu jadi trigger ya, jadi pemicu. Tapi lonely-nya sendiri sebenarnya sudah terjadi dari sebelum pandemi. So, buat teman-teman, sahabat, rekan yang di sini banyak meluangkan hati untuk mendampingi orang-orang, apakah itu baik? Baik. Tapi, mengapa muncul tema tentang self-love? Ya, tadi Mbak Ade sempat membahas di awal, mencintai diri sendiri, iya. Karena seringkali kayak gitu, ya kitanya luluh lantah berdarah-darah, orang lain bahagia terang, benderang, dan gembira, kitanya meleleh gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang sebaiknya kita waspadai. Nah, jadi gini, sebenarnya salah satu kajian-kajian yang banyak menguatkan tentang bagaimana membantu orang-orang yang lonely tadi ya. Jadi kalau seandainya para rekan-rekan dan sahabat di sini yang berperan sebagai social worker yang banyak bantu teman-teman lain di luar sana, kalau orang ada yang feel so lonely, bantu dia
untuk meningkatkan social skill-nya dalam berinteraksi dengan orang lain. Gimana caranya? Meskipun nggak tahu gimana caranya jadi panitia, nggak tahu gimana caranya nyapa orang, minimal gabung aja dulu deh sama komunitas, join aja dulu. Mau ketemunya virtual, ya, mau ketemunya secara langsung, mau ketemunya hanya pakai suara saja, fine. Gabung aja dulu pada situasi sosial. Karena gini, boro-boro dengerin hati nurani, ya, udah hati nurani tidak didengarkan, kehidupan sosialnya dibatasi, ya udah lonely semakin parah terjadi pada diri kita. Jadi social skill aja dulu. Nah, dengan begitu kita bisa membantu orang-orang yang lonely. Jadi makanya kalau misalnya nih ada rekan-rekan, oh iya ya, kayaknya bagus dibikin program pelatihannya gitu ya, atau workshopnya atau apapun itu, ya mungkin boleh workshop berkaitan dengan social skill, meningkatkan keterampilan sosial. Jadi membuka hati ya dan membuka diri untuk bersosialisasi dengan siapapun itu penting bagi kita, karena itu salah satu cara kalau menurut para ahli ya, membantu orang yang lonely. Berarti kalau kitanya yang lonely gimana? Setelah kita mendengarkan hati nurani kita pada 2 waktu tadi, pada saat bangun tidur ya, situasi masih hening tenang, dan pada saat menjelang kita tertidur, ya luangkan waktu kita untuk membuka kesempatan melakukan aktivitas sosial. Ya, makanya kadang-kadang kalau misalnya saya melihat, oh akhir-akhir ini selama pandemi sudah muncul olahraga-olahraga tertentu menjadi hobi, contohnya komunitas sepeda gitu ya, ada yang komunitas lari, ada yang komunitas ini, komunitas itu, fine, nggak apa-apa. Itu cara bikin mental health kok. Jadi makanya kadang-kadang hati-hati ketika kadang kita membaca buku motivasi, membaca kajian-kajian atau mendengarkan hal-hal tertentu. Cara merawat mental health itu kan kadang spektakuler banget. Belum apa-apa otak kita udah stres. Aduh Tuhan, gimana caranya ya aku melakukan itu? Ya udah, open your heart, open yourself ya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya menambah sisi sosialnya kita. Ya udah, gabung aja lah komunitas. Jadi makanya sebenarnya Indonesia, budayanya itu didesain untuk membuat orang-orangnya sehat mental. Percaya nggak kalau dari dulu tuh orang-orang Indonesia sudah suka bikin paguyuban ya, perkumpulan. Perkumpulan ini, perkumpulan itu, ada yang berdasarkan budaya tertentu, ada perkumpulan berdasarkan hobi, bahkan kadang-kadang quote yang cukup bermakna kalau kata saya ya, makan nggak makan asal kumpul. Iya, kenapa? Karena sebenarnya kalau dilihat, kemampuan fungsi sel tubuh manusia itu bisa bertahan itu sangat dahsyat meskipun dia nggak makan lebih dari beberapa hari. Tetapi manusia bisa berada dalam kesepian yang merusak fungsi organ tubuh, menghilangkan aktivitas otaknya seperti yang kita lihat di gambar tadi, karena dia kesepian secara hati. Nah, dahsyat banget ya. Jadi budaya Indonesia, kebersamaan, kekeluargaan, kehangatan, kumpul-kumpul, itu fine. Tapi sifatnya tadi harus jelas dulu, kumpul-kumpulnya bukan kita yang sekedar giving ya, sekedar memberi seperti layaknya peranan yang kita lakukan sebagai social worker saat ini. Tapi berkumpul posisinya itu equal, setara. Jadi satu sama lain saling mengisi, saling berbagi, saling memberi. Kita mendengarkan, ada masa kita didengarkan. Kita memberi, ada masa kita menerima, dan satu sama lain saling berempati, saling peka dengan peranannya, jadi nggak cuma dengerin aku dong, nggak gitu ya, tapi oke, kamu kayaknya pengen cerita, sekarang aku deh yang dengerin. Ya, jadi hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi makanya lonely udah bisa, pasti ya, penelitian bilang loneliness bisa membuat orang menjadi stres berat. Ya, kalau udah stres, ya udah, pasti otak kita menerjemahkan tubuh kita berada dalam kondisi siaga 1 atau kondisi perang. Jadi otak tuh nerjemahin tuh kayak gitu. Kalau kita stres, semua organ tubuh diperintahkan, semuanya, jantung, paru-paru, lambung gitu ya, liver, ginjal, siaga 1 ya, kita on fire nih ceritanya, gitu kalau stres. Makanya kadang-kadang titik awalnya berawal dari lonely, sepi secara hati, kemudian menjadi pemicu stres, ujung-ujungnya yang kena fisik. Kenapa ya? Saya udah bolak-balik ke konselor saya, dan kadang-kadang saya dokter internis saya ya, internis yang menangani saya juga kadang-kadang sampai bingung. Bingungnya kenapa coba katanya? Karena
begitu obat-obatan yang diberikan begitu baik, kualitasnya udah keren banget, tapi dokternya bingung, ini kamu kembungnya kok nggak hilang? Kok kamu ini lemaknya itu nggak hilang? Ini apa yang terjadi? Berarti kita stres. Kenapa? Asam lambung meningkat pada saat stres karena lambung terima signal dari otak siaga 1. Jadi kalau organ tubuh nerima signal dari otak siaga 1, dia nerjemahin bahwa tubuh kita akan diserang virus atau bakteri. Zat asam lambung proteksi bakteri, kan gitu, supaya tidak terinfeksi nih ceritanya organ dalam. Dan seluruh tubuh melepaskan zat asam, makanya kalau dicek orang yang lagi stres, pH tubuhnya asam. pH tubuh asam gampang banget, tubuh kita drop dan imunitas turun otomatis. Nah, jadi itu nyambung ya ke dalam berbagai aspek hal-hal yang lain. Cikal bakalnya dari mana? Kesepian hati dari kemarin-kemarin, itu sih titik awalnya. Jadi makanya ini juga jadi satu informasi penting ya. Kalau rekan-rekan di sini sebagai social worker atau yang banyak berperan membantu pada sesama, cek juga. Kalau kita jangan fokus hanya pada yang dirasakan oleh orang yang kita bantu saat ini. Hah, dia saat ini sedih. Oh iya, dia saat ini tuh nggak enak makan. Oh iya, dia saat ini banyak migrainnya, kepalanya. Banyak begini, banyak begitu, hati-hati. Ya, jadi bukan sekedar itunya yang kita waspadai, tetapi yang akan kita waspadai adalah tadi, bahwa apakah ada peristiwa dalam hidup atau perjalanan hidup yang terjadi saat ini yang membuat jauh di dalam hati yang terdalam. Orang yang bersangkutan aktif, bisa banyak teman, mungkin punya asisten, duitnya banyak, tapi hatinya sepi. Ya. Jadi, makanya tadi seperti yang saya katakan, identifikasi dulu, cari tahu apa yang bikin kita stres. Oke, itu menjadi salah satu cara yang bisa dipakai oleh sistem kerja otak manusia untuk, ya tadi ya, untuk menanggulangi kondisi-kondisi psikis, untuk menanggulangi bahkan kondisi-kondisi fisik. Dan jangan salah ya, stres yang disebabkan oleh lonely juga seringkali kadang-kadang katanya bisa menghambat sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi. Jadi harusnya kan sel tubuh manusia melakukan regenerasi tuh ya, sehingga kita masih bisa berfungsi optimal meskipun terjadi pertambahan usia. Ya itu efeknya bisa sampai ke sana. Oke? Nah, jadi makanya untuk menanggulangi stres, balik lagi harus ada social support. Jadi makanya berasa nggak? Lonely itu ya, orang-orang yang lonely ya, kalau dalam pengalaman saya menangani klien-klien yang menghadapi problem seperti ini, mereka tuh seringkali penghayatannya kayak gini nih, tinggal dicek di layar. Kalau orang yang bersangkutan merasa tidak ada yang sayang sama dia, itu dia merasa lonely. Social support membuat kita merasa disayangi dan diperhatikan oleh orang lain. Jadi makanya mulai dari sekarang misalnya memperkuat ikatan yang terbentuk antara kita dengan anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Kalau kebetulan yang bareng keluarga. Kalau yang kebetulan kadang aku sendiri nih, Kak, aku tuh anak rantau loh. Oke, mungkin kita bisa membangun social support dari sahabat-sahabat yang memiliki keselarasan dengan kita. Ya, satu sama lain. Dan disinilah akan teruji apakah dewasa atau tidak. Kan kalau bersahabat itu kan bukan sekedar nerima ya, kita harus timbal balik yang sifatnya otomatis, saling mengisi. Ketika kita lihat teman kita sedih, kita yang mengisi. Mungkin kalau kita butuh sesuatu, sahabat kita ada. Nah itu bentuk social support. Jadi merasa dihargai, kemudian ya kalau misalnya saya melihat aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman yang bergabung di sini itu social support-nya udah keren. Ya. Membentuk community ya, penjangkauan, membantu untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan itu bentuk social support. Itu dahsyatnya luar biasa. Ya, jadi makanya manusia tetap bisa bertahan, manusia ya tetap ketika dia masih merasakan adanya cinta dan kasih sayang. Jadi kita bisa lihat nih, kalau di Indonesia social support-nya gimana ya saat ini? Ya, kita nggak boleh berasumsi dulu. Mungkin kadang-kadang kan kita nggak tahu. Mungkin kalau menurut kita kayaknya kurang kali ya. Tapi sebenarnya social support itu bisa kita dapatkan. Nggak harus inisiasinya dari negara kok, enggak. Kan saya bilang, bikin komunitas sangat kecil, isinya 3 orang. Tapi 3 orang ini sefrekuensi, selaras, sevibrasi, menunjukkan kedewasaan berpikir, bersikap, berperilaku, sehingga tahu menempatkan diri.
tidak menunjukkan keegoisan pribadi ya, bahwa aku harus dimengerti, aku didengerin, lo semua harus pada tahu gue lagi stres. Tidak, kondisinya seperti itu pun sebenarnya sudah jadi social support untuk kita. Ya, kadang-kadang kalau ada yang bilang, tapi aku punya masalah nih Kak, masalahnya adalah aku itu trust nobody, bagaimana mungkin aku membentuk pertemanan dan seterusnya. Kalau kondisi seperti itu, minimal pakai treatment yang paling simpel tadi deh, yang ditemukan para ahli. Dengarkan suara hatimu 2 kali sehari, catat apa yang diinginkan oleh suara hatimu, ikuti dan kerjakan itu. Dan kalau misalnya ada yang sudah berhasil dicapai, syukuri dan nikmati itu paling tidak lakukan seperti itu ya. Jadi setidaknya tidak terjebak pada rutinitas hidup, kalaupun social support secara totally tidak kita dapatkan. Tapi don't worry, be happy lah. Rata-rata orang Indonesia social supportnya oke banget ya. Makanya coba cek tuh di sosmed. Ada kisah sedih aja sedikit ya. Kalau bikin open donation itu ngebrodol tuh ya, rekening tring banyak yang transfer. Itu menunjukkan ya, benar ya, menunjukkan social support di kita dahsyat, bahkan kadang-kadang over support ya. Yang nggak penting-penting disupport pun disupport juga gitu. Kadang-kadang jadi hal-hal seperti itu yang perlu diwaspadai, itu terjadi saat ini. Ya, jadi makanya apapun di Indonesia kadang-kadang kalau beberapa yang mengatakan ketika kamu share tentang kesedihan, begitu banyak yang tiba-tiba datang peduli dan care padamu. Ya, karena budaya kita tadi sebenarnya budaya kolektivistik kan, budaya yang penuh dengan kebersamaan. Nah, jadi untuk apa kita melakukan itu semua? Intinya adalah untuk personal happiness, untuk menciptakan kebahagiaan personal. Ingat ya, kebahagiaan tidak dicari, tapi kebahagiaan itu diciptakan. Kadang-kadang ada yang gini, saya suka bercanda dengan teman-teman saya. Lo pada mau kemana sih, kata saya. Nih kita mau mencari kebahagiaan dulu, mau naik gunung katanya. Kadang-kadang kan ada yang pecinta alam, suka naik gunung, mereka mengasingkan diri atau nyepi dulu, katanya mencari kebahagiaan. Sampai ke kutub manapun dalam kehidupan, kita itu harus menciptakan kebahagiaan. Nah, jadi makanya kebahagiaan itu diciptakan, dan itu akan menciptakan subjective well-being. Jadi kita merasa puas. Ya kalau misalnya saat ini bisa 2,5 atau 3 sih. Ya udah, enjoy aja dulu. Itu salah satu cara sederhana untuk menciptakan kebahagiaan. Atau bercandanya gini, pengen punya pacar seganteng Lee Min Ho, dapatnya jauh dari Lee Min Ho nggak apa-apa, minimal lumayan ada pacar daripada enggak, kan gitu. Ya itu salah satu contoh ekstrim yang paling simpel gitu. Karena kadang-kadang kita itu hidup dalam ekspektasi yang belum tentu terjadi. Kita tidak menyadari, itu kan mindful problem saat ini. Kadang-kadang kita tidak menikmati, tidak enjoy kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Ya, jadi mikirin, aduh pacar gue ada secantik Lisa Blackpink nggak ya? Ya berarti kalau Tuhan dan semesta alam untuk kita saat ini. Berarti kan ada another meaning yang bisa kita dapatkan dari situ, nikmati. Ya, itu cara sederhana untuk mencapai personal happiness. Jadi, kita harus tahu dulu, sebelum tadi kita menciptakan kebahagiaan, kita berusaha meraih personal happiness, kita harus tahu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita harus cek. Yang pertama adalah kadar emosi positifnya lebih tinggi dari emosi negatif. Nah, ini kadang-kadang jadi persepsi keliru gini nih. Suka banyak yang berpikir gini, kadang-kadang ada yang bilang gini, Mbak Efni, aku kayaknya belum bahagia deh. Kenapa? Aku tuh kadang-kadang masih marah loh Mbak. Kan kita cek dulu, kamu marahnya kenapa? Misalnya kadang-kadang ada peristiwa ekstrim yang melukai kita, ada kejadian yang tidak menyenangkan, masih ada marah, ya wajar sih. Jadi orang yang bahagia, dia masih punya emosi negatif, makanya di sini ahli menuliskan kadar emosi positifnya ada, kadar emosi negatifnya ada, cuma jumlah emosi positifnya lebih besar dari yang negatif. Jadi jumlah senengnya, gembiranya, happy-nya, mentolerir segala sesuatu lebih besar dibandingkan ngambeknya gitu. Jadi sebagai manusia normal, kalau sudah bahagia nggak berarti kayak mereka yang netral ya, zen, zero ya. Ada apapun flat, nggak gitu, itu robot. Ada ngambeknya tapi nggak lama, sebentar aja dia cepat self control, dia sadar, oh iya, tadi aku, dan dia tahu dia marah karena apa, tapi setelah itu dia menyelesaikan, dia menetralisir hatinya, fine.
Jadi marahnya nggak sampai 2 minggu, 3 minggu, atau berlarut-larut. Ataupun dia bahagia, kalau bahagia over juga kan itu tidak bagus, karena berarti over dopamin di otaknya. Jadi ya bahagianya bahagia, tapi habis itu setelah itu netral biasa aja. Ya, jadi indikasi dari kebahagiaan seperti itu. Kemudian orang yang bersangkutan seperti apa? Memiliki relasi yang baik dengan orang lain, dengan teman, keluarga, dan pasangan. Hal yang perlu diingat, kalau kita menjalin relasi yang baik, itu nggak berarti kita harus akrab dengan semua orang loh ya. Kan kadang-kadang gitu ya, akhirnya kan jadi memaksakan diri. Aku mau dekat sama si ini, enggak. Relasi yang baik artinya kita tidak memiliki konflik yang signifikan dengan orang itu. Udah, itu aja. Nggak harus dekat dengan semua orang, enggak. Tapi relasinya baik. Tidak ada indikasi matematis yang ada di otaknya, aku udah ngasih ke dia harus balikin. Enggak seperti itu, sifatnya tidak transaksional. Dan ketika dia punya sumber daya ekonomi, mungkin ada sesuatu yang bisa dia bagikan, ya dia membagikan itu kepada orang lain. Ya, jadi itu ya faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Nah, ini ada ilustrasi gambar yang bisa dilihat semuanya. Oh ya, sengaja ilustrasi gambar di sebelah kiri, biasanya kan kadang-kadang yang jadi salah satu indikator, aku udah punya kendaraan apa, tempat kediaman aku bagaimana, dan gambar yang satunya lagi ada 2 wanita, aku shoppingnya kayak apa. Ya, itu challenge terbesar ya, challenge terbesar bagi kita sebagai manusia. Nah, coba dilihat, ini penelitian yang dilakukan oleh para ahli di bidang social psychology ya. Katanya ternyata, nah dari penelitian para ahli di bidang social psychology, para ilmuwan tersebut menemukan mendapatkan apa yang kita inginkan ternyata tidak membawa kebahagiaan loh. Nah loh, 2022 aku pengen motor yang kayak gitu. Dapat nih. Tapi masih aja kadang-kadang uring-uringan sama ngambek. Ya, karena penelitian udah bilang kayak gitu kok. Jadi ternyata dibandingkan sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mengapresiasi apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Oke, apa yang ada di sekitar kita, oh ini botol minumku, ini sekarang pekerjaanku, ini teman-teman yang ada di sekitarku, ini yang aku makan siang ini, dan aku menikmati itu, aku enjoy dengan semua itu. Ternyata itu yang meningkatkan level happy-nya kita. Itu penelitian social psychology ya. Apa yang kita dapatkan atau yang sudah ada pada diri kita itu jauh menciptakan kebahagiaan ya. Jadi makanya begitu, kalau seandainya punya imajinasi tadi pengen punya pacar seganteng siapa di Korea seperti orang Korea itu, nggak usah ya, dinetralin aja. Toh dengan si dia yang saat ini ada bersama dengan aku, dengan wajah seperti itu, dengan perilaku begitu, aku tetap bisa berbahagia. Kenapa? Karena saat ini dia yang disediakan oleh kehidupan untuk mendampingiku kan. Gue cakep ya kayak gitu. Jadi manusia akan lebih bahagia ketika dia hidup dalam realita. Dan hati-hati, penelitian juga menemukan begini teman-teman, cikal bakal munculnya halusinasi sama delusi ya. Aku tuh ngerasa kayaknya ada seseorang yang baik banget deh berbisik sama aku, padahal nggak ada halusinasi ya. Atau delusi perasaan kayaknya aku tuh looks like a princess, aku tinggal di mana. Dia menciptakan itu kan, imajinasi yang nggak kesampaian. Endingnya jadi delusi, jadi halusinasi juga gitu. Jadi hati-hati ya. Oke. Jadi, nah ini yang terakhir ya. Langkah apa nih yang bisa kita pakai untuk menciptakan personal happiness ya? Langkah-langkahnya sederhana. Ini saya kumpulkan dari riset-riset yang sifatnya easy to do ya. Jadi artinya lebih mudah untuk dilakukan karena kan penelitian otak kan bilang kalau otak terima informasi baru terlalu spektakuler, terlalu berat, maka brainstem otak akan menerjemahkan informasi itu ancaman. Otak kita nggak ready untuk support melakukan itu. Jadi makanya saya pilihkan hal-hal yang the simple way, tapi konsisten kita lakukan, itu jauh lebih bermanfaat untuk diri kita. Jadi langkah pertama adalah katanya ini, mulai menggunakan emosi positif untuk masalah yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ingat ya, emosi positifnya bukan toxic positivity. Contoh, ya, ketika kita misalnya kehilangan barang, sedih nggak? Sedih. Tapi kan kadang-kadang berusaha, nggak apa-apa kok, I'm okay. Padahal dalam hati dia sedih. Jangan. Yang diinginkan poin pertama tidak seperti itu. Yang diinginkan poin pertama menggunakan emosi positif artinya
ketika kita sudah rilis emosi negatif, contohnya tadi nih, aduh aku kehilangan buku kesayanganku gitu ya, atau misalnya hewan peliharaan kesayanganku, kucingku atau anjingku nggak tahu lepas ke jalan hilang, sedih kan? Ya udah, nangis aja dulu, rilis aja emosi negatif, oke? Keluarkan dulu, karena emosi tubuh itu sifatnya kayak hukum kekekalan energi, dia tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi harus dirilis, diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya jadi tangisan, nggak apa-apa. Setelah itu tenangkan diri, baru kita cari apa yang menjadi makna dari peristiwa itu. Yaitu emosi positifnya dari sana. Jadi, oh iya, aku mungkin kehilangan anjing kesayanganku karena sepertinya sedang supaya aku lebih menikmati diriku sendiri. Atau mungkin kita cek lagi, kita cari, oh iya ternyata dari seluruh penghasilan bulananku, sudah hampir 40% ternyata untuk hewan kesayanganku, sampai aku lupa menabung untuk masa depanku. Mungkin bisa begitu kan? Sebuah peristiwa tidak akan terjadi secara sia-sia. Jadi gunakan emosi positif itu ya untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari ya seperti itu. Ya, rilis dulu emosi negatif, tenangkan diri, kemudian kita lihat apa ya sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa ini. Oke, itu menciptakan kebahagiaan tuh kayak gitu. Baru kita masuk, ada langkah kedua, kita memberikan dukungan, ya, saling support antara teman, keluarga, pasangan. Dan tanamkan di dalam mindset, apakah dengan teman, keluarga, atau pasangan, we are teamwork. Kita adalah satu tim, itu aja. Ya, karena kadang-kadang ekspektasi berlebihan ke pasangan romantis, ke keluarga berharap dicintai secinta-cintanya, dengan teman diharapkan diperhatikan seperhatian-perhatiannya, kita kecewa. Jadi teamwork aja. Kalau teamwork itu kan kurang lebih equal ya, seimbang lah. Kita memperhatikan, kadang dia, kadang-kadang ada sibuk dengan kehidupan masing-masing, tapi nanti kontak lagi lebih seperti itu. Itu akan lebih bahagia. Langkah ketiga itu mengembangkan karakteristik personal yang berkontribusi pada happiness. Jadi di set ya diri kita itu kita lebih bersahabat, lebih ramah, lebih menyenangkan. Di set. Tapi hati-hati, ramah bersahabat itu nggak berarti nyapa hai semua orang gitu ya, tebar senyum, orang-orang juga kadang-kadang mikir ini tebar senyuman segininya, kamu salah minum obat ya Evni, perasaan dari tadi ketawa melulu dengan semua orang kayaknya kagak ada apa-apa deh, hati-hati juga. Jadi artinya sikap yang bersahabat itu kita itu easy going. Ya, jadi tidak mencari hal-hal kecil, tidak mempermasalahkan hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat pikiran jadi ruwet sendiri, ya udah santai aja. Oke? Dan langkah yang terakhir, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Kenapa di sini menurut para ahli terlarang kadang-kadang tidak di bawah medical prescription, tidak di bawah resep dokter. Beda cerita kan? Ini ada satu case tertentu, dia membutuhkan penanganan tertentu, dan dia diberikan medical prescription, misalnya ada resep dari dokter, karena tahu kondisinya seperti apa, udah ada diagnosanya, dia dibantu untuk pulih, itu beda. Tapi kalau terlarang tadi coba-coba sendiri, bikin ramuan sendiri. Kayaknya mungkin komik dicampur ini, campur itu, campur apa, kayaknya bagus sekali ya, bikin aku bahagia. Oh jangan, itu bahaya ya. Dan ternyata yang bisa menghambat kebahagiaan itu apa nih? Terlalu perfeksionis. Ya. Jadi kalau kira-kira standar nggak tercapai, nggak bagus-bagus amat, tolerir aja lah gitu ya. Kalau ternyata meja kerja nggak serapih dan nggak seindah yang diinginkan, oke aja lah. Jadi jangan terlalu perfeksionis. Dan yang terakhir, hindari membuat target-target yang tidak realistis. Karena memang hidup dalam hayalan itu enak loh teman-teman. Saya pun kadang-kadang suka berhayal gitu ya. Cuman kadang-kadang tersadar gitu, oh come on Evni, hidupmu tidak seperti di hayalanmu yang itu. Kembali pada dunia nyata. Kenapa? Karena beberapa penelitian juga bilang kan suka ada tuh yang kepribadiannya lebih dari satu ya. Itu titik awalnya adalah dia masuk dalam dunia hayalan ketika dia punya satu harapan dia nggak kesampaian di dunia nyata. Ya misalnya seorang Evni pengen seperti Albert Einstein gitu ya, tapi nggak kesampaian di kehidupan nyata. Kemudian masuk dalam hayalan seolah-olah punya lab sendiri gitu ya, terus bisa bikin ini, bikin itu, keren banget, dikenal orang di dunia, oh pokoknya kece banget. Masuk, pindah, split kepribadiannya, bagi dua. Ya, itu kepribadian itu tidak hanya ganda, bisa 3, 4, 5. Berawal dari hayalan yang tidak realistis. Ya, so start from this time teman-teman sekalian. Mari kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Semoga ke depan, mumpung ini masih di awal 2022, tahun ini, sepanjang tahun yang akan datang, kita akan mencapai kebahagiaan dan lebih baik lagi.
Oke, baiklah. Terima kasih. Itu pemaparan dari saya, karena nanti kalau kelamaan semakin ngantuk tidur siang. Kita diingetin beberapa hal yang jadi apa ya, yang mungkin sedang kita rasakan sih saat ini gitu. Tapi boleh ya Teh, kalau kita lagi benar-benar stres, kita cari pertolongan boleh ya Teh? Boleh banget. Boleh banget ya. Kan pertolongan dari professional help itu salah satu bentuk social support. Nah, benar. gitu. Ini jadi cerita sedikit nih Teh, sebelum masuk tanya jawab ya. Jadi teman-teman nanti ada Mas David akan buka kapan Q&A-nya. Ada gini Teh nih kemarin yang DM. Saya tuh kan kerja di ranah sosial nih Mbak gitu. Saya tuh terbiasa dengan masalah-masalah sosial lah. Jadi tuh seringkali saya tuh kepikiran kalau saya stres tuh saya kayaknya nggak oke banget gitu. Gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia tuh nggak pantas untuk bersedih hati, dia tuh nggak pantas untuk merasa sulit, dia nggak pantas untuk merasa stres karena dia merasa bahwa ketika dia bekerja dia melihat banyak hal yang jauh lebih sulit. It's happen gitu Mbak kondisinya. Terkhusus buat teman-teman yang memang bekerja di isu sosial nih, yang bekerja bersama komunitas ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika kita bekerja di isu sosial ya namanya sosial ya, pasti sesuatu yang ingin kita naikin ke atas ya, posisinya, levelnya, situasinya, kondisinya gitu ya. Nah, ketika si pekerja sosial ini lagi merasakan sedih, tadi termasuk loneliness, termasuk stres mungkin ya, termasuk akhirnya dia berpikir saya kayaknya nggak berani untuk berhayal juga, karena saya tahu bahwa realitanya banyak orang yang jauh lebih sulit dari saya gitu. Itu yang jadi membuat dia stres justru gitu ya, membuat dia jadi akhirnya dia merepress terus gitu. Nah yang kemudian pertanyaannya adalah kalau kita nge-repress terus kan ya Teh, apa sih kan bisa kemudian keluarnya dalam bentuk perilaku tuh Teh biasanya ya, perilaku yang nggak efektif biasanya yang kemudian kita nggak sadari gitu. Nah ini apalagi teman-teman paparannya banyak nih Teh, ya paparan kondisi sosial, bener nggak sih gitu. Jadi kebayang kalau kita nggak bisa mensortir informasi apapun paparan ya, situasi curhatan, kita nggak bisa mendelete, kan kita katanya gitu ya Teh, perlu mendelete, perlu mendistorsi juga kadang juga kita nggak harus mengeneralisirkan semua kan gitu ya Teh, itu kan skill tuh. Nah ini gimana Teh tipsnya? Nah nanti itu bisa di ending ya Teh. Ada yang mau bertanya mungkin? Boleh raise hand. Boleh di kolom chat ya. Oke Teh. Teteh sendiri Teh pernah ini nggak sih? Pernah stres nggak? Nah, sering lah. Sering ya. Nah, iya. Tapi stres itu ada rumusnya, Mbak Ade. Gimana jadi makanya jadi gini, beberapa studi di bidang fungsi biopsikologi tubuh menemukan gini, kalau stres kita on fire nggak apa-apa, tapi nggak boleh lebih dari 100 jam, oke? Karena di 100 jam itu akan menaikkan imunitas berapa kali lipat. Habis itu stop dan relax, tenangkan diri, enjoy the life. Gitu. Jadi itu cara untuk membuat tubuh itu dan mental kita itu punya ritme yang membuat kita tidak bosan menghadapi hidup. Tapi ingat ya, 100 jam aja maksimal. Habis itu nggak boleh. Stop dulu, relaxkan dulu, santai selama beberapa lama. 100 jam itu berapa hari ya? 1 minggu kurang ya kayaknya. 1 minggu, iya. Kurang lebih. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi minggu depannya atau 2 minggunya berikutnya ya sederhana ya, seimbang aja ya. gitu, biasa-biasa aja. Nanti kalau ada something nih, kan biasanya kita nyari challenge atau apa, on fire lagi, 100 jam aja, habis sudah selesai. Jadi caranya gitu, karena stres nggak bisa hilang dari hidup. Tanpa stres, hidup tidak akan melangkah ke depan. Kita terlalu rileks kan. Tetapi ada kadarnya. Gitu sih, tips sederhana, saya menerapkan itu pada diri saya. Iya, setuju. Oke, kita respon dulu, ada Mbak Laila yang sudah raise hand. Silakan Mbak Laila, bisa di-open mic-nya. Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak. Kak, saya mau tanya, seberapa
seberapa besar sih pengaruh dari tingkat kesepian kita terhadap halusinasi atau stres itu tadi. Kalau kita kesepian gitu loh maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari Kediri nih Mbak Laila. Ya. Seberapa besar sih pengaruh loneliness terhadap stres kita ya, stres seseorang? Ya, Mbak, loneliness itu besar pengaruhnya pada tingkat stres kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasakan adanya loneliness, maka teater pikiran di otak kita akan lebih banyak. Itulah cikal bakal munculnya ya halusinasi. Dan kadang-kadang ketika kita nggak nyaman dengan situasi itu, kita ciptakan imajinasi baru, kita menciptakan apa yang namanya delusi. Ya, delusi atau waham-waham atau melarikan diri kepada satu imajinasi hidup yang menghindarkan kita dari realita. Belum lagi tadi ya jelas ya, efek pada otak jelas. Kemudian pada orang-orang yang lonely juga seringkali tadi kan akan memunculkan stres yang tidak disadari dan kadang-kadang akan menyerang fungsi organ tubuh tertentu pada satu titik setelah tubuhnya tidak bisa menetralisir lagi, baru akhirnya dia tersadar, oke, berarti aku harus ditangani, tapi kadang-kadang udah agak lama. Gitu. Iya betul. Iya. Nah ini mungkin banyak orang juga yang ngerasain gini Teh, ngerasain loneliness gitu ya, ngerasain kok di tengah keramaian ya, di tengah pekerjaan yang begitu sibuk, rasa alone gitu ya, rasa kesepian yang dirasakan di jiwa ya, lebih ke jiwa mungkin ya. Itu dirasain gitu ya. Tapi dia tuh nggak bisa mengenali Teh, sulit mengenali sebenarnya gue tuh kenapa sih gitu ya. Kenapa sih kok gue punya feeling seperti ini gitu. Nah kalau loneliness-nya sendiri berarti kan sebabnya bisa macam-macam tuh Teh ya. Bisa karena si stres itu sendiri. Kalau stres kan konon katanya ketika kita punya ekspektasi atau kita diharapkan untuk melakukan sesuatu tapi kita nggak bisa melakukan, jadi muncul tuh ya kegelisahan kita. Nah bisa nggak tuh Teh karena misalnya kita kehilangan, ketika kita grieving gitu ya, ketika kita less apresiasi dari orang sekitar kita gitu, itu memunculkan loneliness yang begitu dalam, memungkinkan nggak tuh Teh? Ya, sangat-sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kita melihat adalah bahwa manusia hidup di dunia itu memang sedikit atau banyak pasti butuh apresiasi. Jadi keberadaan kita itu diakui. Ya, jadi setidaknya bentuk apresiasi nggak harus ngasih penghargaan, nggak kayak gitu. Tapi setidaknya ya kalau kita merupakan bagian dari orang yang berada di satu tim kerja tertentu, oh ya kalau ngerjain apa-apa kita diskusinya sama-sama yuk, saling memberikan pandangan, saling memberikan isi pikiran ya. Tapi kadang-kadang realita hidup tidak selalu seperti itu. Jadi makanya sebenarnya seperti ini. Artinya adalah bahwa begini, ini beberapa studi tentang interpersonal emotion regulation ya. Jadi penelitian tentang interpersonal emotion regulation menemukan gini, ternyata cukup banyak orang-orang di dunia yang ibaratnya tadi berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi itu tuh dari orang lain. Jadi ibaratnya gini, kalau si ini datang, si ini ada, aku ketemu sama bahagia. Kalau aku nggak happy. Atau misalnya ketika aku merasa, emosi positif, aku lagi banyak nih, aku lagi senang, aku kayaknya pengen cepat-cepat ketemu teman deh. Aku pengen bagi kebahagiaan dan emosi positif ini atau perasaan bahagiaku ini. Jadi banyaknya seperti itu. Sehingga beberapa atau sebagian besar manusia lupa untuk menetapkan segala sesuatu itu adalah pada dirinya sendiri. Jadi selalu depend on, berdasarkan atau tergantung dari orang atau situasi di sekitarnya. Jadi makanya kenapa muncul konsep self-love ya, konsep mind living, kemudian muncul konsep-konsep tentang tadi ya, subjective well-being ataupun happiness atau apapun itu berawal tadi supaya orang kembali kepada dirinya masing-masing dulu. Mengenali diri kita dengan lebih dalam dan lebih baik, berdialog dengan hati nurani secara lebih mendalam, dan memenuhi itu adalah salah satu syarat yang bagus. Kenapa? Karena filosofi semesta alam pun demikian. Sebuah pohon bisa untuk digantungi apapun, bisa untuk bertahan ketika dia sudah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, batangnya besar,
pohonnya rindang, dahannya kuat, akarnya dalam. Silakan mau bikin gantungan, ayunan, mau jadikan penyangga apa, dia akan kuat. Jadi sebenarnya filosofi kehidupan itu sama, ya, manusia pun demikian. Gitu sih Mbak dari yang saya pahami. Oke, iya, mudah-mudahan cukup membantu. Kita lihat ya, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke. Izin mau tanya nih, bolehkah penggunaan obat sebagai pembantu menenangkan diri dalam kesendirian dan stres yang dilalui dalam jangka pendek gitu? Nah, ini saya mungkin obatnya obat apa? Apakah obat tidur ataukah obat apa ini? Obat apa tuh? Obat C. Obat C, iya. Iya. Nah, ini mungkin memang ada orang-orang yang seperti ini, Teh. Bisa nggak sih, boleh nggak gitu? Dan ada batas waktu nggak sih kalau kita bicara jangka pendek gitu, Teh? Akses obat-obat kayak gini. Sebenarnya gini ya, obat-obatan memang artinya itu sebagai suatu sains yang diizinkan Tuhan ya untuk ada, berarti kan memang ada kondisi yang membutuhkan obat. Tetapi begini, obat itu kan artinya akan dipergunakan ketika situasinya itu gawat darurat kan, urgent situation, udah emergency, ya udah deh pakai obat karena memang ini sudah tidak memungkinkan. Jadi memang ya, kalau seandainya penggunaan obat-obat dan seterusnya, itu memang harus ditangani memang oleh yang profesional. Artinya akan tahu betul, seorang profesional ketika memberikan medical prescription atau resep, ya, kan tahu tuh ingredient bahan-bahannya apa. Oh, di dalam obat ini, efeknya ke fungsi otak begini. Jadi kamu cuma boleh minum itu komposisinya itu sekian gram, sekian hari, habis itu stop, nggak boleh ya. Itu fine kalau di bawah penanganan profesional, tapi jangan bikin resep sendiri, karena resep obat beda dengan resep bikin kue. Ya, jadi makanya gini, kalaupun misalnya situasi ekstrim yang membuat seseorang sampai harus membutuhkan obat, itu the last choice, artinya pilihan terakhir dan ditangani profesional. Dan kalau bisa, kembalilah kepada the natural way manusia. Kan makanya memang studi-studi tentang gut and psychology syndrome, jadi kadang-kadang kita ambil dulu deh dari natural way. Salah satunya gini, kalau mood lagi jelek, perbanyak makan buah-buahan yang mengandung air, mood akan lebih naik. Nah, ketika misalnya perempuan kok lagi baper banget nih, sensi banget gitu, oh ini kayaknya PMS-nya pra dan pasca deh. Bulan menjelang ini kan, bulanan, oh kemungkinan dia butuh sesuatu, perbanyak buah-buahan yang mengandung protein seperti alpukat. Jadi pakai natural way dulu. Kalau itu jangka panjang nggak apa-apa, karena itu kan makanan harian kita, fine ya. Kalau misalnya mood lagi nggak karu-karuan, cut off makanan dari sugar ya yang mengandung gula. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Sehingga gini, kita harus paham. Satu kali fungsi kerja otak mendapatkan substan, artinya zat tertentu yang sifatnya artifisial ya kan, obat itu artifisial karena dibuat dengan tujuan tertentu. Itu biasanya otak tuh akan mengingat memori itu dan dia kangen, mana lagi dong, dikasih lagi, nggak puas, tambah dikit lagi dosisnya, naik tuh. Profesor Pinel, ahli biopsikologi, dia menemukan dari penelitian dia di laboratorium tidur di Amerika. Dia bilang, kadang-kadang orang jadi bermasalah tidurnya karena cuma nggak bisa tidur sedikit karena masalah sesaat yang harusnya masalah itu diselesaikan, dia udah minum obat tidur. Alhasil, siklus tidur terganggu karena diefekkan dari obat tadi. Gitu ya. Beda cerita kalau memang ternyata ini sudah hasil pemeriksaan secara medikal udah drop, ini butuh penanganan kayak gini lah, orang suhu tubuhnya udah hampir 40. Kan kalau 40 derajat enzim tubuh rusak tuh. Rusak. Kan harus dikasih kan sedikit demi sedikit diturunkan panas tubuhnya gitulah. Nah, itu fine. Jadi itu sih yang harus kita pahami ya. Oke, artinya kalaupun mau konsumsi satu, pengawasan profesional pasti ya. Wajib. Wajib ya. Sama kalau misalnya pun beli KTM gitu ya biar bisa tidur, let's say gitu ya Teh, kan ada nih juga ya yang gampang diakses biar bisa ya. Tetap aja kalaupun dikonsumsi secara terus-menerus, tubuh kita akan bereaksi untuk memunculkan adiksi ya Teh terhadap obat tersebut. Jadi memang kalau dengan profesional pastinya akan diatur kapan harus berhenti, kapan dikurangi dan lain-lain.
Jadi kalau teman-teman ngerasa Berat, sangat kan? apa ya, sangat betul. Silahkan datang ke profesional. Oke, ini makin banyak pertanyaannya. Saya ini aja akomodir ya. Silakan. Oke, seberapa pentingkah peran psikolog untuk orang-orang yang kesepian, Teh? Terus kalau Seberapa penting? kesepian mesti apa? Iya, kalau psikolog kesepian, nah lo gimana tuh, Teh? Seberapa Iya. perannya psikolog? Jadi gini, sebenarnya ya para praktisi di dunia psikologi itu memiliki satu peranan, artinya bukan dia terus-terusan harus ada dan mendampingi. Tetapi praktisi di bidang psikologi membantu orang yang bersangkutan untuk mengidentifikasi apa yang membuat dia merasa sepi, kan gitu. Sepi yang seperti apa yang dia rasakan, dan kondisi seperti apa yang membuat dia merasa lebih hidup. Jadi dibantu untuk memetakan fungsi-fungsi kejiwaan orang yang bersangkutan. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi keberadaannya menjadi penting ya untuk membantu seperti itu tadi, sehingga kadang-kadang kalau berdialog dengan diri sendiri belum ketemu solusinya, curhat dengan teman sekitar kayaknya mungkin belum maksimal juga, oke, fine. Minta bantuan pada profesional, salah satunya adalah psikolog ya, untuk memetakan hal-hal seperti itu. Oke. Ini pertanyaan dari Mbak Laila lagi. Nah, Teh, nambahin sedikit. Ya. Kalau kita loneliness-nya berlebihan nih, Teh, mungkin nggak sih ada gejala fisik yang bisa kita kenali sehingga kita kemudian, iya, gue harus ke profesional, gue harus ke psikolog. Mungkin ada nggak sih, Teh, kalau kayak gitu, misalnya tiba-tiba saya ada keluhan lambung terus gitu ya, ada pola tidur yang berubah gitu. Kapan sih kita bisa mengenali benar-benar kemudian ini waktunya gue harus cari profesional? Iya, memang sederhananya adalah kita butuh profesional kalau simptom lonely tadi, perasaan kesepian hati, kosong, itu sudah muncul ke simptom fisik ya, psikosomatik. Yang paling sering saya temukan juga pada orang-orang yang lonely, itu tuh nggak ada masalah apa-apa, dia nggak salah makan tapi kulitnya merah-merah. Betul. Kurang sentuh gitu ya. Ya, jadi hati-hati gini. Ketika orang merasa lonely, kenapa kadang kulitnya merah-merah ya? Karena tadi ketika sepi itu tuh kan biasanya otak menerjemahkan bahwa terjadi sesuatu pada diri kita, oke? Dan kadang-kadang adanya perintah dari itu, tubuh kita langsung bilang, ada zat asing nggak, ada apa nggak, itu keluarlah si zat histamin tadi. Zat histamin kalau keluar di kulit ya jadi alergi merah-merah, itu bisa jadi eksim kan, gitu. Nah, itu sih bisa seperti itu. Jadi gini aja, cek aja, kalau misalnya ada simptom fisik yang biasanya kita nggak gitu, kadang-kadang kan kita nggak tahu itu efek lonely, biasanya kita nggak gitu, tapi muncul begitu, cek aja dulu. Ya, mungkin kalau untuk mendapatkan pertolongan dari ibaratnya bantuan medikal itu fine, tapi jangan lupa identifikasi ya. Misalnya di trace lagi, 1 minggu ini apa yang terjadi pada saya, apa yang saya rasakan. Kalau ada apa-apa mundur lagi 1 minggu berikutnya, mundur lagi dan seterusnya. Sampai kita bisa merasakan bahwa kayaknya ini ada yang keliru, ada yang salah nih yang terjadi pada mungkin 3 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Itu harus seperti itu. Karena biasanya kalau seandainya fisik sudah ikut-ikutan, artinya kondisi tersebut sudah masuk ke subconscious mind kita. Jadi hati-hati ya. Oke, bisa dipahami ya Mbak Laila dan teman-teman semua. Jadi kalau fisiknya itu apa, tanda-tanda fisik yang biasanya teman-teman nggak ngerasain gitu ya, itu tiba-tiba muncul, ditres lagi ya, mundur, apa sih yang terjadi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu kapan kita memerlukan bantuan profesional atau enggak. Jadi inget deh kalau anak saya dan yang memang suka alergi gitu ya, ini karena udara, karena apa gitu. Biasanya saya tanyanya, Mas, apa tugasnya lagi banyak? Terus dia bisa merepet banyak gitu cerita. Oh iya, nah kenapa dia biduran gitu teh? Akhirnya. Jadi salah satunya itu ya. Apa simptom fisik itu bisa sangat karena kecemasan, karena kelelahan pikiran dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mbak Laila dan teman-teman. Saya lanjut lagi ya Teh Efni. Oke. Bu Efni melakukan terima kasih ya
Dan apresiasi diri setiap pagi mau tidur itu dilakukan terus-menerus meski telah mampu mencapai kebahagiaan kah? Iya, betul. Jadi gini, penelitian Profesor Masaru Emoto dari Jepang, dia mengatakan, segala satu zat yang mengandung air, kalau diucapkan kata-kata baik, maka kandungan air yang ada pada zat itu akan berubah molekulnya seperti layaknya heksagonal. Jadi bagus molekul airnya. Nah, tubuh manusia 70%-nya air. Oke. Ya, meskipun alhamdulillah kegiatan aku hari ini lancar gitu ya. Target tercapai, checklistnya terpenuhi nih. Ya, kalau geser-geser dikit rencana nggak apa-apa lah, tapi semuanya oke. Nggak ada salahnya sebelum tidur kita mengucapkan terima kasih pada Sang Pencipta, ucapkan terima kasih pada diri kita yang menjadi saksi. Ucapkan itu dan lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya komposisi molekul air yang ada pada tubuh kita sama seperti heksagonal. Kalau heksagonal itu komposisi airnya bagus banget, dia ngikat oksigennya bagus banget, itu otomatis menyehatkan sel tubuh. Jadi bukan berarti kita seperti layaknya jadi X-Men atau X-Woman yang nggak pernah sakit, enggak. Sakit sih adalah orang kita manusia, tapi recovery-nya itu masih lebih cepat gitu. Jadi artinya insya Allah masih bisa dipulihkan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita ingat ya. Jadi say thanks to our body. Oke, artinya exercise, pikiran, sugesti juga ya Teh kalau pengaruh dengan kandungan air dalam tubuh kita itu juga mempengaruhi ya Teh. Yes, kemudian tubuh kita menjadi sehat karena memang sekian persen ya tubuh kita mengandung air yang tadi Bu Efni sampaikan. Well, kita lanjut lagi. Bu Efni dan Mbak Ade, saya ingin bertanya sebagai seorang introvert, apakah ada tips agar kecenderungan untuk menyendiri, menutup diri, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi ini dapat dikurangi mengingat pekerjaan saya membutuhkan interaksi dan koordinasi yang cukup sering dengan pihak lain. Terima kasih. Jadi untuk seorang introvert itu hanya butuh time management, okay? Don't worry. Seorang introvert itu memang secara faktor genetis ya rata-rata introvert itu genetik kalau kata penelitian. Jadi dia butuh ruang untuk me time-nya lebih besar. Tinggal dikendalikan atau diatur waktu sedemikian rupa. Karena seorang introvert bisa akan stres berat justru kalau ketemu banyak orang. Kata penelitiannya bilang deal with too many people bikin orang introvert itu jadi berada pada kondisi stres berat karena dia merasa seolah-olah dia memanggul beban yang berat. Katanya gitu. Jadi ya kalau memang ada masa-masa, anggaplah ya kita seandainya bekerja nih, satu hari kurang lebih mungkin 7-8 jam, anggap aja begitu. Kita harus melakukan banyak interaksi, nggak masalah. Tapi bikin komitmen, oke, jam sekian sampai jam sekian ini me time, aku tutup laptop, aku netralkan dulu sosial media, gitu. Artinya bahwa mungkin notifikasinya muncul, ya di mute sesaat mungkin perangkat handphone dan lain-lain supaya kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Nanti silakan dicek, mungkin ada orang tertentu yang senang mendengarkan musik sambil menikmati secoklat hangat gitu ya. Ada yang kadang-kadang dia pengen bikin gambar gitu ya. Beda-beda, introvert kan gayanya beda-beda ya. Lakukan itu. Dan luangkan itu gak usah lama, 1 jam cukup kok. Tapi harus ada seperti itunya. Karena kalau dalam 24 jam sibuk dengan rutinitas yang dia tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan dan melakukan hal-hal yang bikin dia enjoy, introvert akan stres berat. Iya, oke. Nah ini karena tadi nanya juga ke Mbak Ade ceritanya, saya cuma berbagi tips aja nih Teh. Kayaknya saya dulu rasanya introvert. Oke. Tadi kalau Teteh bilang kan ada genetis, iya. Tapi saya meyakini bahwa tidak 100% gitu ya Teh. Dan kemudian karena tadi pekerjaan ini mirip banget dengan situasi saya karena pekerjaan yang mengharuskan ketemu orang gitu ya, berdiskusi, kemudian memfasilitasi dan lain-lain gitu. Akhirnya saya coba melatih diri Teh merenggangkan. Jadi kalau tadi time management betul banget ya, kita ada saatnya perlu meluangkan kapan nih gue harus istirahat bener-bener dari hiruk pikuk itu. Udah seharian, please sampai rumah udah nggak usah ngelakuin apa-apa lagi. Kadang enjoy saja main games yang memang kita nikmati gitu ya, itu juga sangat membantu. Tapi kemudian saya kemudian membuka toleransi introvert itu jadi kemudian konon saya berubah jadi ambivert gitu Teh.
Oke, in between ya. In between gitu. Karena ini mungkin suka nggak suka, jadinya saya perlu melatih karena sering ketemu orang ya, otomatis tuh kebiasaan jadi berubah. Kan kita tuh dibangun dari kebiasaan konon ya gitu. Jadi mungkin baru kita kalau ngerasain nanti kalau ngerasain apa ya, seringkali berbenturan dibuat happy gitu ya. Oh ini jadi kebiasaan baru aku, why not gitu ya. Somehow kata introvert itu yang membuat kita akhirnya blep gitu, hilang gitu. Maksudnya tersugesti bahwa kita tuh nggak bisa melakukan seperti orang-orang ekstrovert gitu. Itu juga salah satu tips yang saya lakukan. Jadi saya mengadaptasi, sebenarnya beradaptasi dengan situasi, melatih diri dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baru, menikmati tapi masa-masa sendiri saya gitu ya, dengan time management tadi. Mudah-mudahan membantu baru kita. Oke, lanjut ya Teh. Halo, saya mau tanya perbedaan self love dan selfish ya. Kadang itu mengganggu interaksi sosial saya, self love dan selfish Teh. Oke, ya, dua kata yang rada mirip tapi sebenarnya jauh berbeda dalam makna. Orang yang self-love, dia tahu cara menyayangi dirinya sendiri. Tetapi orang yang self-love, dia itu punya empati yang bagus. Dia tahu cara menyayangi dirinya, mungkin apa yang dibutuhkan oleh dirinya berusaha dipenuhi sebaik-baiknya, tapi dia care, dia peduli pada situasi sosial yang ada di sekitarnya. Jadi, itu yang membedakan. Kalau seandainya yang selfish, enggak. Kalau selfish itu ya, dia itu pokoknya segala sesuatu center of attention ya, pusat perhatiannya itu adalah dirinya sendiri. Jadi selfish itu indikasi perkembangan kematangan otak seperti layaknya balita ya. Balita sampai kurang lebih biasanya selfish itu bertahan sampai 7 tahun lah. Tapi kalau udah lewat dari itu biasanya sudah mulai memudar dan ketika dewasa regulasi diri jadi lebih bagus. Jadi kalau selfish itu betul-betul mementingkan diri sendiri, yang lain mau gimana bodoh amat. Dan terjadi apa-apa, enggak gue lagi ini, enggak, don't care, enggak peduli. Itu selfish. Jadi beda sekali ya antara self-love dengan selfish tadi. Jadi kalau udah masuk ke selfish gitu ya, mungkin perlu dilihat ya Teh, trauma-trauma luka batinnya atau inner child-nya yang memang mempengaruhi dia bisa sampai selfish ketika di usia dewasa. Nah, itulah butuh bantuan profesional gitu ya. Oke, kalau stres nggak boleh lebih dari 100 jam Teh, berapa lama sih waktu grieving yang sehat itu Teh? Ada nggak waktu yang tepat? Sekarang harus dibedakan antara stres dengan grieving, oke? Stres itu artinya, kalau konotasi stres itu kan seperti pressure ya, stres ditekan. Jadi kalau orang dalam kondisi stres, dia mengaktifasi adrenalin tubuhnya, jadi on fire, semangat, wah, fight. Tapi kalau grieving, dia low bed, dia sedih dalam banget gitu. Jadi makanya kalau grieving itu ya memang belum ada kajian yang mengatakan grieving itu harus berapa lama. Setiap orang akan berbeda-beda. Dan pemicu dari grieving itu berawal dari ya kehilangan sesuatu yang dia sukai, ya biasanya bisa seperti itu. Atau orang-orang kadang-kadang bisa grieving itu ya karena memiliki kekecewaan yang sangat dalam. Jadi dibedakan. Jadi kalau stres 100 jam itu berusaha untuk meraih target, ya ngejar target. Kitanya on fire. Kalau grieving enggak. Ya jadi beda-beda sih setiap orang dan nggak ada ahli yang bilang grieving 3 bulan cukup gitu ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Sedangkan tadi saya bilang seseorang yang sangat sayang kucingnya mati itu dia bisa sedihnya lama. Bisa kayak gitu. Kalau yang pet attachment, ya kan? Jadi intinya tadi adalah, kalaupun misalnya seseorang menghadapi situasi grieving, kuncinya satu, bikin social support, itu aja. Social support sifatnya pada orang grieving, bukan dikasih nasihat orang grieving. Orang grieving itu kita ada mendampingi, mendengarkan, dan kalau dia bertanya kita jawab. Jadi orang grieving dinasehati, masuk kuping kanan, keluar kanan lagi. Jadi itu ya bedanya tadi stres 100 jam dengan grieving ya, Mbak Siti. Oke, semoga menjawab ya Mbak Siti. Kita lanjut ya. Bagaimana dengan kondisi insomnia atau susah tidur? Lebih banyak menghabiskan waktu depan monitor dapat mempengaruhi kondisi loneliness atau unhappy.
Bisa nggak tuh Teh Efni? Susah tidur, insomnia gitu ya, lebih banyak di monitor kayak gini dengan device, dengan gadget, itu mempengaruhi kondisi menuju loneliness. Ya, penelitian bilang pola tidur yang tidak teratur dalam jangka waktu yang sangat panjang itu bisa merusak kondisi mental health, di mana lebih banyak mengaktifasi hemisfer kanan otak yang memunculkan emosi negatif. Katanya gitu. Ya, jadi ini kalau insomnia dulu nih, atau pola tidur yang tidak teratur tadi. Jadi berlawanan dengan brain circadian rhythm ya, kapan orang bangun dia tidur, orang tidur dia bangun. Itu mengaktifasi hemisfer kanan. Jadi emosi negatifnya yang banyak keluar. Nah, kemudian ditambah lagi misalnya sudah pola tidurnya ada sesuatu nih terganggu ya, ataupun tambah menghabiskan waktu di depan monitor. Jadi blue light yang didapatkan dari monitor kita akan menghambat hormon melatonin. Justru dua hal itu tuh berhubungan erat tuh. Jadi kalau hormon melatonin, hormon yang bikin kita ngantuk, dan pola tidur teratur itu tidak diproduksi dengan baik karena efek blue light ya, cahaya handphone, TV, komputer, lampu dalam ruangan, itu semuanya mempengaruhi, ya semakin memperkuat. Dan biasanya kalau udah emosi negatif lebih banyak, orang pasti akan merasa loneliness, orang pasti akan merasakan unhappy. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Itu mengapa kalau di tengah misalnya kita banyak virtual saat ini, pada saat kondisi break ya, keluar duduk di teras atau jalan di samping rumah, atau berdiri dulu depan rumah kalau ada tetangga, nyapa dulu hai gitu ya, atau sapa-sapa dulu, terus dapat cahaya natural, itu lebih bagus. Itu akan mengembalikan ritme fungsi otak ke kondisi yang sesuai. Ya, jadi gitu sih untuk David. Oke, menarik sekali. Lanjut ya Teh, ini karena banyak nih pertanyaannya. Oke, apa betul studi tentang keadaan psikologi atau emosi selama 2 minggu yang flat atau tidak ada perubahan harus berkonsultasi dengan profesional Teh? Ini juga sempat kita bahas tadi ya. Cirinya apa sih kalau kita perlu bantuan profesional? Kemudian pertanyaan kedua, apa bentuk simple acting out stress yang dapat dilakukan saat situasi pandemi atau isolasi? Oke. Untuk dari BAS ya, jadi gini, kalau orang 2 minggu berturut-turut itu 14 hari ya, dia merasakan flat, berarti kan ada coding yang salah tuh di fungsi otaknya. Karena idealnya naturalnya manusia minimal 6 emosi dasar harus keluar. Mungkin ada marah, ada bahagia gitu ya, ada jijik gitu, ada kaget gitu ya. Atau misalnya dia bingung atau apa, itu harus ada keluar. Kalau dia udah flat, be careful. Berarti coding ya, di hipotalamus otaknya, di sistem otak ya, neurotransmitternya ada yang mengalami, mungkin terjadi sesuatu ya, itu akan bisa diketahui kalau memang dilakukan pemeriksaan otaknya gitu. Jadi kalau udah kondisi seperti itu, segeralah ke profesional. Jangan didiamkan begitu saja. Karena kalau misalnya tadi emosinya sudah flat itu berarti nggak ada rasa kan. Itu kan sering ditemukan pada orang-orang yang mulai masuk ke fase mental illness. Dia bengong, dulu flat, kosong, depresi, ya udah masuk pada situasi. Tergantung nanti endingnya jadi gimana, dia didiagnosa apa. Ya, jadi hati-hati ya. Jangan dibiarkan, karena 14 hari itu satu coding otak mulai terbentuk. Nah, skala bentuk dari acting out ya, perilaku dari eustress. Eustress itu stres yang sifatnya positif, karena distress itu adalah stres negatif. Jadi gini, kalau bentuk stres positif itu artinya kayak gini, kadang-kadang kan kita manusia gini, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, gabut tuh pusing ya, boring, uring-uringan. Giliran lagi banyak yang dikerjain, pusing juga. Gimana caranya gitu? Nah, ini saya memberikan contoh eustress ya, saat pandemi saat ini. Jadi banyak yang harus dikerjakan, ini bertubi-tubi nih, kerjaan harus beres. Berarti kalau itu akan jadi eustress adalah tadi, oke, saya tidak bisa mengubah situasi karena memang mungkin di minggu ini pekerjaan saya sedang banyak. Ketika pekerjaan itu datang kepada saya tulis satu persatu. Saya bikin skala prioritas, saya atur waktu sedemikian rupa, itu bentuk challenge ya, challenge yang datang atau tantangan yang datang bentuknya diubah menjadi eustress itu gitu ya, eustress, stres positif. Jadi bukan dijadikan seperti aduh gimana dong, marah-marah ya, uring-uringan, baper ya, bikin status sensi. Nah, itu berarti udah di-stres kalau kondisinya ya. Jadi untuk bahas kurang lebih itu. Oke. Semoga menjawab.
Kita lanjut ya Teh. Ini kayaknya hanya beberapa komentar. Apakah sudah ada link? Oke. Aku tuh suka kulitnya merah-merah. Nah juga Minta aja kalau diusap-usap sama seseorang sembuh. sembuh ya. Karena disentuh touch itu mengaktifasi oksitosin. Oksitosin itu dia ngeblok histamin, zat yang merah tubuh. Jadi minta seseorang ngusap-usap teman kantor ya, Bu. Atau justru ini Teh, ya udah di chat aja lagi gitu ya. Kalau jauhan ya Teh ya, di chat lagi terus ya saling memaafkan lagi. Ya itu biasanya bisa hilang tuh ruamnya. Kurang maksimal. Kurang maksimal, atau ketemu lagi pandemi. Isolasinya yang lama ya, apa sih? Karantinanya. Iya, ini juga ada pengalaman ruam, tapi ternyata pas dites hasilnya mengidap lupus. Oke, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, Nila, gitu ya. Ini kayaknya kita nggak bisa jawab ya Teh yang terkait dengan medis. Iya. Baru tahu. Karena kalau sudah ada indikasi medis tertentu itu kan faktor yang jadi pemicu. Betul. Tapi kalau udah ada simptom fisik yang tadi saya dan Mbak Ade bicarakan, itu simptom fisiknya simpel gitu, bukan misalnya hasil dari biopsi gitu, hasil bukan se ekstrim itu ya. Yes. Baru tahu saya ruam kulit pertanda penyakit. Oke. Jadi sekarang saya harus maintain mood saya karena flare timbul ketika saya banyak pikiran. Oke, webinar ini sangat membantu, thank you banget, dan mengingatkan saya untuk mencintai diri sendiri. Makasih juga Nila, semoga menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Bu Evni, cinta katanya sarangi apa itu namanya? Sarangeo ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Kak, saya mau tanya, ketika saya berusaha menceritakan perasaan saya ke orang lain, orang ini selalu mungkin berusaha menguatkan saya. Bilang kamu bisa, kamu hanya perlu begini, kamu bisa yang lain aja, sehingga membuat memaksakan diri saya. Padahal ya, mungkin sebenarnya saya ada keterbatasan dan itu membuat saya jadi banyak pikiran ya, dan cukup tertekan yang akhirnya memilih untuk diam dan memilih untuk menangis sendiri. Apakah ini masuk dalam indikasi merasa sendirian? Yes, itu salah satu indikasi ya. Jadi kayak gini nih, untuk Dwi ya. Itu yang membedakan ketika kita datang untuk mencari professional help dengan ketika kita share atau curhat dengan mungkin orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena kalau professional help kebetulan aja ya, kebetulan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan. Jadi professional help paham ini ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga kadang-kadang ketika kita curhat, seringkali gini kan, pattern atau pola yang terbentuk ketika orang curhat, itu adalah yang menanggapi akan kasih nasihat. Patternnya kayak gitu. Ya, jadi curhat sama si ini, lu sih harusnya gini. Dan kadang-kadang tanpa disadari, orang yang memberikan nasihat tadi atau tempat curhatan tadi, dia sedikit mungkin bukan memaksa ya, tapi mendorong untuk yuk dikerjain itu tuh advice gue tuh udah yang itu deh gitu. Sehingga yang bersangkutan merasa tertekan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan jauh di dalam hati, ya di lubuk hati yang terdalam bukan itu. Aku nggak nemu deh pakai cara itu. Nah itulah tadi ya. Makanya kadang-kadang alhasil ketika kita udah curhat, kita merasa aku nggak dapat solusi, aku masih merasa sepi, hatiku masih belum terobati. Iya, bisa begitu. Jadi makanya hati-hati juga ya untuk kita semua di sini. Artinya kalau kebetulan ada orang-orang terdekat kita yang sharing, curhat, ngomong, apapun itulah namanya, tahap pertama adalah dengarkan dulu, pahami dulu situasi yang dihadapi, dan berusaha memahami pola pikir orang ini seperti apa. Jadi jangan masuk pada pola pikir kita, gitu ya. Supaya apa? Orang-orang terdekat dan di sekitar kita yang menyampaikan sesuatu kepada kita tidak akan merasakan kesepian, karena ternyata nasihat dari kita tidak menjawab yang dibutuhkan oleh hati nuraninya. Gitu ya. Nah, ini ada yang siapa nih? Agus ya, terakhir kayaknya nih Teh ya, karena waktunya sudah mendekati close. Aku introvert sehingga susah untuk bersosialisasi dengan orang baru seperti orang lain. Kadang mengganggu terkait pekerjaanku berkaitan dengan berelasi dan berjejaring. Upaya mendorong diri sendiri untuk ketemu banyak orang itu melelahkan dan seringkali membuatku
sangat nggak nyaman. Apa saran untuk menghadapi ini? Terima kasih. Dan ini ada caranya nih Teh, dia sharing ya. Enjoy dengan tidur, enjoy me time, menikmati my loneliness. Karena aku paham kapan aku stres dan how to handle it. Sesekali. Gimana tuh Teh? Pas nggak sih gitu hal-hal ini dilakukan? Dan sama nih kasusnya tadi dengan baru kita tadi ya. Gitu. Mau nggak Teh? Terakhir nih. Iya. Bersyukurlah kalau saat kita stres masih bisa tidur, karena mungkin sebagian yang lain untuk mendapatkan tidur itu mahal. Makanya sampai di Amerika aja ada laboratorium tidur ya, ngurusin orang tidur. Mulai dari yang kadang pengen tidur melulu, hypersomnia, atau susah tidur, insomnia. Gitu ya, sampai ada punya lab atau sleep clinic khusus untuk menangani itu. Jadi nggak apa-apa kalau untuk misalnya di sini Agus yang ya di situasi stres masih bisa tidur, nggak apa-apa. It's a kind of blessing, itu masih jadi berkah untuk diri kita karena tidur itu mahal. Nah, cuman satu hal yang perlu diingat adalah begini, bahwa yang sering bikin jadi beban adalah kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian kita, kan gitu kan. Introvert ketemu banyak orang, harus senyum gini. Ada hal yang harus kita pahami, oke? Studi mengatakan orang introvert tetap bisa bersosialisasi, oke? Cuman orang introvert dia hanya butuh ruang untuk dirinya sendiri dan menjaga hal-hal yang sifatnya privacy atau pribadi, dia tidak share, tidak bagikan itu ke orang lain. Itu aja. Jadi makanya berarti mulai switch the mind ya, ubah dulu mindset. Nggak apa-apa kepribadian introvert. Toh kita terlahir kadang kita juga nggak minta ya tipe kepribadian kita kayak apa, kan kita nggak tahu ya. Kita genetiknya kayak apa, kita dibesarkannya bagaimana. Ya udah. Terima kepribadian kita, tetapi tanamkan mindset. Orang introvert bisa bersosialisasi, orang introvert bisa punya banyak teman, orang introvert akan termaintain kesehatan mentalnya kalau dia punya ruang pribadi, dia punya me time, dia nggak dipaksa untuk curcol rahasianya dia, dan dia bisa keep segala sesuatu yang cukup dia merasa cukup diri dia dan Tuhan yang tahu. Itu aja ya, jadi change your mind first buat Agus ya. Thank you, Teh Efni. Ini Mbak Efni ada mau sekali lagi yang disampaikan pesan-pesan buat teman-teman semua di sini? Iya, pesan buat semua teman-teman yang ada di sini artinya bahwa tidak ada satu kehidupan pun yang perjalanannya akan selalu mulus. Karena seyogianya manusia disiapkan untuk selalu ready menghadapi tantangan. So, just enjoy the life. Nikmati sedetik apapun, sekecil apapun momen dalam kehidupan, dan satu hal lagi, luangkan waktu untuk menyayangi diri sendiri dan sempatkan juga untuk berbagi pada sesama. Itu bekal untuk kita semua. Terima kasih teman-teman panitia, saya mohon maaf untuk kekurangan. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, well teman-teman, kita sudah di ujung waktu. Mudah-mudahan, dan saya pribadi merasakan bahwa webinar ini sangat penting karena ini merefresh pastinya, merefresh pikiran ya, mendapatkan ilmu ya, otomatis kita mendapatkan keterampilan nih, belajar dari teman-teman. Nah, meluangkan waktu ya, meluangkan waktu ketika mau tidur, ketika bangun tidur untuk merefleksikan diri, mereflektifkan apa sih yang terjadi sama kita, ya sama diri kita. Sangat penting dan ini perlu dilakukan secara konsisten ya Teh ya. Sehingga yang tadi tuh seperti dianalogikan kalau kita sering menyebutkan mendoakan air gitu ya, itu akan ada heksagonal yang bermanfaat buat diri kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal-hal yang sama, tetap sehat, dan jangan lupa teman-teman punya support yang sangat besar dari program Lingkar Madani. Jadi silahkan diakses ketika teman-teman membutuhkan, dan somehow kita mungkin nggak menyadari sebegitu sadar ya, tapi ketika kita difasilitasi kemudian itu akan muncul, oh iya ternyata kenapa saya kehilangan fokus karena ini gitu ya. Nah ini bisa diakses ya teman-teman programnya. Oke, itu dari kami. Sekarang saya minta Mbak Rukita untuk juga memberikan kata-kata terakhir di acara ini. Silakan Mbak Rukita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Efni dan Mbak Ade ya atas waktunya
atas ilmunya, atas sesi sharingnya, dan juga pastinya kepada teman-teman peserta, baik dari Mitra Lingkar Madani maupun dari di luar Lingkar Madani atau umum ya. Terima kasih karena antusiasmenya besar sekali gitu, dan teman-teman juga maksudnya membicarakan hal terkait kesehatan mental kan nggak selalu mudah untuk disampaikan ya, tapi teman-teman memberanikan diri untuk menyampaikan lewat chat, lewat tadi langsung bertanya. Jadi semoga sesi ini bermanfaat baik secara pribadi maupun kerja-kerja di organisasi. Tadi seperti saya, David dan Mbak Dwi ya dari teman-teman sesama Pena Bulu juga mengutarakan beberapa pertanyaan karena memang di kondisi seperti ini memang butuh tips dan dukungan khusus gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau penutupan dari saya cukup ucapan terima kasih dan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Terima kasih banyak atas kontribusinya, terima kasih banyak atas informasi, ilmunya, pengalamannya. Kenapa Teh Efni yang diundang dalam acara webinar ini? Karena saya tahu persis Teh Efni itu dekat sekali dengan teman-teman yang memang bekerja dalam isu sosial. Jadi beliau tuh sangat memahami ya. Makanya bisa dapat tuh yang diambil tuh langsung loneliness-nya gitu ya. Terima kasih Teh, ini apresiasi yang bisa, sedikit apresiasi juga yang bisa kami berikan kepada Teteh sebagai narasumber dalam kegiatan webinar dengan topik dampak pandemi pada kesehatan mental pekerja di sektor sosial, di mana kegiatan ini didukung oleh Lingkar Madani dari program yang dikembangkan oleh Yayasan Pena Bulu bekerja sama dengan Angsa Merah dan Kaca Pikir. Terima kasih banyak Ibu Efni, sehat selalu. Semoga selalu sukses ya, dan kita akan ketemu lagi ya next ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak.